Hai guys, kita ketemu lagi dalam video kali ini. Gue pengen sharing cara gue ngebuat light show di Unreal Engine dan Aximetry ya untuk virtual event. Apa yang dimaksud dengan light show? Kira-kira bentuknya seperti ini. Ini adalah sebuah event online ya, virtual event tahun lalu yang kita kerjakan, Build Your Gaming Empire, dan ada kerjasama dengan Avirev. Nah, bisa lihat di sini ada beberapa lighting ya yang dimainkan. Jadi ini yang dimaksud dengan light show. Kalau teman-teman dulu pernah datang ke konser offline atau mungkin acara-acara TV, pasti banyak sekali lighting yang digunakan ya, light show yang digunakan. So, itu yang gue pengen nunjukin ke teman-teman gimana gue nge-setupnya agar bisa mendapat hasil kira-kira seperti ini. Sebelum gue lanjut, mungkin perlu gue sampaikan bahwa gue nggak ada basic lighting design sama sekali ya. So, ini adalah cara gue nge-setup light show, cara gue ngebikin light show. Mungkin ini adalah cara terbaik, mungkin enggak, mungkin banyak cara di luar sana. Tapi yang jelas, menurut gue, it works, cukup simple untuk di-setup, dan yang penting cukup untuk bikin klien happy. Itu yang paling penting, nomor satu. Dan lagi pula, kebutuhan light show kita di Avame Studio itu tidak terlalu berat ya, karena kan rata-rata job yang kita ambil itu lebih ke corporate ya kan, awarding, mungkin ulang tahun dan sebagainya. Jadi light show-nya tidak perlu yang heboh-heboh, tidak seperti kebutuhan mungkin kayak musik festival atau konser dan sebagainya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, gue pengen ngebahas sedikit tentang apa itu DMX. Seperti gue bilang tadi, gue nggak punya basic lighting design sama sekali, jadi penjelasan gue akan sangat singkat dan basicnya aja. So, secara singkat, apa itu DMX? Kalau teman-teman pernah ke acara offline apapun ya, yang ada light show-nya, ya pasti ada stage lighting-nya ya, ada lampu-lampu. Kalau nggak ada lampu, pasti acaranya boring. Nah, semua lampu-lampu ini akan bergerak ya dengan keren, berubah-ubah warna, rubah-rubah posisi. Semuanya ini pasti ada yang ngontrol ya. Biasanya ada yang namanya lighting designer. Dia di FOH dan akan menggunakan sebuah DMX controller, misalnya seperti ini ya, merek Avolite, atau yang sangat famous juga itu adalah ini Grand MA ya, harganya sangat-sangat mahal. Dia akan menggunakan alat ini untuk ngesetting ya, arah lampunya, warnanya, intensitasnya dan sebagainya. So, apa sih itu DMX? DMX itu menurut gue secara simple ngejelasinnya adalah bahasa ya, bahasa digital, agar si controller ini ya bisa berhubungan ya, berkomunikasi dengan lampu-lampu yang ada di stage. Itu sih, sesimpel itu aja. Dia adalah bahasa digital ya. Kalau nggak ada DMX ya, mereka nggak bisa ngobrol nih. So, dan apa aja sih tipe-tipe lighting yang biasanya digunakan? Ini yang sangat-sangat basic, akan sering ditemukan, itu adalah moving head ya. Ini semua lampu-lampu yang bisa bergerak, yang bisa berubah-berubah bentuk cahayanya ya, dan bisa kedap-kedip segala macam ya. Yang paling sering moving head, dan juga yang basic ada Fresnel. Fresnel ini biasanya di stage digunakan kayak buat lampu-lampu basicnya ya, kayak putih dan sebagainya. Dan ada parlet nih, biasanya ini yang warna-warni, RGB nih zaman sekarang, merah. Kalau pengen stage-nya warna merah, biru, kuning, apa menggunakan parlet. So, secara singkat ya itu ya, DMX ya, hanya sebuah protokol bahasa yang digunakan para lighting designer untuk bisa mengontrol lighting mereka yang ada di stage. Jadi sebenarnya untuk bisa mengeksekusi ya, light show yang sebenarnya, yang baik dan benar, yang bagus, yang megah, itu membutuhkan pengalaman dan skill sebagai lighting designer ya. Dan juga membutuhkan alat-alat yang lumayan kompleks ya, DMX controller, yang harganya juga lumayan. Ya, ada sih yang murah juga, tapi yang bagus pasti harganya lumayan. Nah, gue belum bisa menggunakan alat-alat tersebut. Mungkin suatu saat nanti gue akan belajar. Gue sebenarnya pengen banget belajar bisa menggunakan DMX controller, tapi gue belum bisa. Jadi sementara ini gue masih cheating, dan gue menggunakan seperti biasa MIDI controller ya. Gue hanya menggunakan MIDI controller ini untuk men-trigger sequence lighting yang sudah gue siapkan di Unreal Engine. So, gimana cara setupnya? Langsung aja kita beralih ke Unreal Editor for Aximetry. Gue menggunakan versi 4.27 ya. Dan gue akan bikin stage baru ya. Game next, dan akan gue namakan DMX.
Create project. Buat teman-teman yang mau mengikuti tutorial ini dan juga tutorial-tutorial di MX berikutnya ya, kalian bisa mendownload si paket Broadcast Studio yang gratisan dari marketplace Unreal Engine ya. Dan di Epic Games ini dia yang akan gue gunakan, Broadcast Studio. Langsung aja add to project. Langsung aja kita load mapnya. Dan mungkin gue akan menggunakan studio yang ini ya. Studio yang paling kanan. Dan gue akan clear area dulu ya dari semua objek-objek yang tidak penting biar lebih fokus hanya ke DMX lightingnya aja. Oke, bisa dilihat gue sudah nge-clear semua latar-latar yang nggak penting, tapi riggingnya nggak dihapus karena kita akan menaruh lighting kita di rigging-rigging tersebut. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah ke setting, plugins, dan pastikan ya, semua plugin DMX, ketik DMX, diaktifkan. Sebenarnya tidak semuanya akan digunakan, cuman daripada nantinya kita perlu, kalau gue aktifin aja lah semuanya. Dan restart. Selanjutnya ditutup. Kalau mau setiap kali dibuka levelnya langsung ke yang ini ya, nggak perlu loading mapnya lagi. Di setting, project setting ya, di sini di maps and modes bisa langsung di ini editor startup mapnya dipilih ke yang showcase ya. Nah, jadi nanti ketika gamenya dibuka langsung balik ke map yang ini. Lanjut di content browser, kalau teman-teman ngetik DMX, ini akan muncul drop down, cari DMX Fixtures Content. Ini banyak sekali. Ntar hapus dulu. Ada beberapa folder ya. Di sini ada laser, fireworks, kembang api ya, lighting, pyro dan sebagainya. Nah, semua ini ya, laser, feature pyro ini, semua ini bisa di-trigger menggunakan plugin DMX tadi ya, dengan DMX sequence. Nah, tapi gue akan ngebahas ini satu-satu, jadi satu video untuk satu-satu. Jadi gue nggak akan ngebahas semuanya dalam satu video ini. Bahkan yang untuk lighting juga, ini kan ada beberapa macam ya, ada moving head dan sebagainya. Mungkin di teman-teman lebih sedikit optionnya ini karena gue banyak ngebikin yang custom ya. Ini ada custom, artinya misalnya ini BP moving head yang bawaannya gue copy dan agar bisa gue modifikasi sesuai kebutuhan gue. Cuman gue hanya akan menggunakan yang ada bawaan dari DMX pluginnya ini saja, jadi jangan khawatir. So untuk tutorial kali ini gue akan menggunakan yang paling simple dulu, yaitu static ya, static strobe. Jadi lighting yang tidak bisa bergerak, dia hanya bisa nyala aja ya, dia hanya statis dan hanya bisa nyala aja. Langsung saya coba di drag ke stage-nya, bisa di rotate, set dulu. Nah, mungkin ini mengarah ke stage ya. 3 biji mengarah ke stage semua. Oke, itu untuk placementnya. Ini baru objeknya aja ya. Kalau dalam dunia nyata ini baru fisiknya aja, barangnya aja, tapi belum ada fungsinya. Jadi bagaimana kita memberikan fungsi pada ketiga lampu ini? Yang pertama kali kita harus lakukan adalah membuat library ya, DMX library. Klik kanan di sini dan pilih DMX. Sini DMX library. DMX
test lib ya, misalnya library pakai lib dan langsung aja dibuka. Seharusnya akan muncul window seperti ini, dan ini masih ada beberapa issue kalau kita baru buka. Ports, input port, output portsnya nggak ada, dan fixture patch-nya di sini ada tulisan universe 1 unreachable by input and output ports. Universe 1. Kenapa DMX itu namanya DMX 512? Itu karena dalam satu universe itu ada 512 slot, tapi jangan khawatir, kita bisa membuat sebanyak sesuai kebutuhan kita. Mau ada 10 universe, jadi nggak akan kehabisan space ya untuk mau seberapa banyak lampu pun yang mau digunakan. Satu slot ini ya akan digunakan untuk satu data dari lampu tersebut ya. Jadi misalnya lampu yang kita mau gunakan kan lampu statis ya. Jadi lampu statis itu tidak ada bergerak, hanya mungkin akan menggunakan dimmer ya, karena terang atau tidak. Nah, terang atau tidak akan menggunakan satu slot contohnya ya kan. Dan mungkin shutter ya, shutter itu dia berkedipnya seperti apa, cepat, pelan, atau tidak ada kedipan sama sekali. Shutter ini info data shutternya akan menggunakan satu slot lagi, dan mungkin satu slot lagi akan digunakan untuk warna ya, jika warnanya itu hanya angka 1 sampai berapa gitu misalnya. Tapi kalau misalnya warnanya RGB, mungkin kita akan menggunakan 3 slot, satu buat R, G, dan B gitu. Jadi satu data, satu slot. Jadi semakin kompleks lampunya. Jadi misalnya kalau gobo yang bisa bergerak segala macam akan memakan space lebih banyak lagi. Tapi karena ini hanya lampu statis yang mau kita gunakan, akan lebih sedikit slot yang digunakan. So tapi ini ada tulisannya universe 1 unreachable by input and output ports. Jadi ada yang perlu kita lakukan dulu, ke setting ya, project settings, dan ketik DMX. Ya, ketik DMX, dan ini belum ada input output ports-nya, tinggal plus aja, klik plus ya. Dan ini seharusnya sih sudah cukup, tapi untuk menghindari masalah karena plugin DMX ini suka banyak komplikasi, dan berdasarkan pengalaman gue suka nambah satu lagi input outputnya, dan itu gue pilih yang 000. Jadi yang 127 yang 01 ini, dan yang 4-4-nya 0 semua. Outputnya juga gue tambahin hal yang sama, dan bisa dilihat di sini tulisannya ada local universe start-nya di 1, dan jumlah universe-nya ada 10 ya. Nah kalau ini sudah, kita kembali ke DMX library-nya lagi, sudah tidak ada masalah yang tadi ya, sudah tidak ada notifikasi yang tadi. So kita sudah ada 3 lampu ini ya, mari kita berikan mereka jati diri. New fixture type, gue akan namakan static strobe ya, static strobe. Oke. Dan kategorinya static ya. Oke. Modenya gue akan bilang misalnya normal. Nah atribut ini yang tadi gue bilang di sini ya, yang akan mempopulasi slot-slot tersebut, itu tergantung dari function apa aja yang kita berikan pada lampu tersebut. Jadi misalnya add function, dan lampu itu gue pengen ada dimmernya ya, karena harus bisa mati dan nyala. Dan kalau kalian select functionnya, di sini ada data lagi yang muncul ya, ada data lagi yang muncul di sini, bisa kasih nama juga. Jadi misalnya DIM untuk dimmer ya, dimmer, dan tipe datanya 8 bit ya. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini ada tulisannya use one channel ya, satu channel aja. Jadi ini hanya satu channel saja yang digunakan, hanya satu channel saja. Dan range-nya hanya dari 0 sampai 255 ya. Jadi nanti datanya yang diinput, misalnya 0 itu adalah lampunya gelap sama sekali, tidak ada bercahaya, dan maksimalnya mungkin entah itu sampai 100 atau sampai 255. Intinya data yang bisa diproses dari satu slot ini hanya 0 sampai 255. Kalau misalnya diganti ke 16 bit ya, bisa dilihat dia akan menggunakan 2 channel. Tuh muncul ya tulisannya use 2 channel, dan range-nya 0 sampai 65.000 dan sebagainya. So ini mungkin untuk function-function yang lainnya ada yang menggunakan 16 bit, tapi kita fokus ke yang basic dulu, 8 bit. Oke, so gue pengen lightingnya bisa redup dan terang ya, menggunakan dimmer, dan yang penting adalah juga shutter ya, shutter. Ini seberapa sering frekuensi dia berkedip ya.
shutter. Jadi kalau misalnya shutternya 0, dia akan mati juga. Jadi kadang-kadang udah ada dimmernya, ini dimmernya udah dinyalain kok masih nggak nyala ya. Itu karena mungkin shutternya belum di set ya, di setting. Dan pastinya mungkin kita akan coba dua ini dulu deh, dua ini dulu. Dan di sini universe kita masih kosong karena ini kita baru membuat satu kategori ya. Jadi si static strobe ini ada satu kategori DMX, dan kita harus tambahin dulu add fixture. Ini kan static strobe. Tadi karena kita udah bikin, dia muncul di sini. Static strobe patch. Oke. Nah, ini muncul langsung di universe-nya. Ya kan? Dan kalau misalnya gue nambah satu lagi, sama nih static strobe juga. Static strobe patch 1, static strobe lagi patch 2, dia akan langsung mempopulasi ya 1 2 3. Nah, apakah satu lampu ya, dan kita ada 3 lampu ya, satu lampu. Apakah satu lampu artinya harus menggunakan satu patch? Enggak. Ini tuh seperti grouping sebenarnya. Jadi kalau misalnya ketiga lampu ini ya fungsinya akan selalu sama. Dalam arti mereka nyalanya bareng, berubah warnanya bareng, kedipnya bareng, tidak pernah di waktu yang bersamaan mereka fungsinya berbeda. Artinya mereka cukup menggunakan satu patch saja. Ini kayak mereka dalam satu grup lah. Ya, kita satu grup. Jadi ketika gue memberikan data ke grup ini, ke patch ini, kayak tolong dong nyala. Misalnya 3 lampu ini menggunakan patch yang sama, 3-3-nya akan nyala. Tapi kalau gue misalnya pengen, lampu satu nyala dulu, mati, baru lampu kedua nyala, terus mati, lampu ketiga mati secara bergantian 1, 2, 3. Artinya gue harus memberikan mereka patch yang berbeda. Jadi lampu pertama patch yang ini, lampu kedua patch yang satu, ini dan sebagainya, karena mereka fungsinya tidak berbarengan sih. Jadi seperti grup ya, seperti grup patch itu seperti grup DMX. Nah, kita udah bikin patchnya, kita akan menggunakan yang ini dulu, static strobe patch 1 ini dulu. Dan gimana kita nge-assign ke lampunya ya. So save aja dulu. Nah sekarang kalau kalian select lampunya ya 1, 2, 3, nggak select semuanya. Ketiga lampu ini gue butuh ngambil data dari library yang ini, dan tolong dikasih static strobe patch yang ini karena gue pengen mereka nyalanya bareng, tidak berbeda. Jadi cukup nih 3-3-nya. Kalau di select satu-satu ya, bisa dilihat di sebelah kanan tidak berubah. Ini menggunakan patch yang sama. Seperti gue mention di awal tadi, gue di sini tidak menggunakan sebuah DMX controller ya. Jadi sebenarnya dari Unreal Engine itu tidak mengirim data atau menerima data dari sebuah DMX controller. Gue agak cheating di sini kan gue menggunakan MIDI controller. Jadi di Unreal ini gue harus membuat sebuah sequence dulu ya. Jadi lightingnya dianimasi dulu, baru animasi itu yang nantinya di Aximetry bisa gue trigger menggunakan si MIDI controller ini. Nah, untuk tutorial kali ini, gue pengen nantinya di Aximetry jika gue nge-tap salah satu pad gue ini, gue bisa membuat si lampu strobe light tadi berkedip kayak nyala sebentar. Das. Jadi setiap kali gue pencet, tak, lightingnya bisa nyala ya. Mungkin di stage bisa sering digunakan ketika ada momen-momen yang momen-momen yang mau naik gitu, mau ngepick atau apa, bisa menggunakan naik kedap-kedip kan, strobe effect kan. Nah itu yang akan kita lakukan. Jadi berikutnya gue akan butuh membuat sebuah sequence animation ya, sequence jatuhnya itu animasi karena lampunya kita animate level sequence. Jadi ya gue akan DMX strobe ya, strobe. Oke, dan langsung aja dibuka, double klik strobe, dan akan muncul sebuah sequencer ya. Buat teman-teman yang sudah biasa menggunakan After Effects, pasti sudah tidak asing ya dengan melihat timeline seperti ini, atau juga teman-teman yang suka ngedit video. So, track DMX track, kita harus pilih library-nya dulu. Ini dia DMX test library, dan gua akan memilih patch-nya ya. Patch-nya itu tadi namanya static strobe patch 1. Ini yang pengen gue animate. Dan otomatis dia akan memunculkan kedua function yang memang kita pilih tadi ya kan, karena functionnya cuma ada 2, kita set hanya 2, dimmer dan shutter, maka itulah yang akan muncul di sini. So untuk menganimate lampunya, gue pengen nge-keyframe dia di kondisi mati dulu ya, di 0. Dan untuk shutternya, karena gue pengen sebenarnya dia udah
nyala, tidak berkedip. Gua akan coba di 255 ya maksimalnya. Kita coba dulu segini. Dari situ lampunya mati dan dia akan nyala. Coba di 1 mungkin. Coba di 100 ya. Ini sudah keyframe dan akan dia mati lagi di 0 ya. Oke, so save. Nah, ini sequence-nya untuk ngecek apakah sequence-nya ini sudah berfungsi atau enggak. Teman-teman tidak akan bisa melihat perubahan pada lightingnya kecuali di play ya. Harus di play dulu. Dan biasanya kalau di drag baru dia akan muncul. Jadi kondisi mati ya di 0. Mati, bisa dilihat di sini akan terang dan mati lagi. Ya, paling terangnya itu di 1 dan 0, nah, seperti itu ya. Nah, jadi tergantung teman-teman butuh dia seterang apa, sedramatis apa. Gue akan taruh di 50. Dan untuk shutternya bisa dilihat yang 1 dia tidak akan berkedip, tapi di 0 mungkin dia akan ya tuh, semakin kecil angkanya dia akan semakin cepat berkedipnya. Gue akan keep di 1 aja ya, jadi konstan di 1 terus, tidak berubah. Yang berubah hanya dimmernya aja. Nyala, mati. Ya, bisa playback di sini. Terlalu pelan ya. Pengennya lebih cepat sesuai kebutuhan ya. Gue akan tarik timeline ya agar sequence-nya langsung berhenti ya ketika dia udah kembali mati lampunya. Oke, sudah jadi. Kita save. Dan sekarang kita harus bisa nge-trigger lampu ini di aksimetri. Bagaimana caranya? Di stop dulu ya, di stop dulu. Dan pastikan sequence-nya ini ditaruh di stage-nya. Nah, kalian bisa taruh di mana aja karena tidak akan kelihatan, yang penting ada di stage-nya. Gue biasanya naruh di sekitar kisaran stage. Oke, kalau sequence-nya sudah ditaruh, next kita akan buka level blueprints. Event bikin play. Kita akan butuh triggernya. Get asymmetry trigger untuk nge-trigger sequence-nya. Gue akan namakan strobe. Oke. Terus bind event to trigger. Custom event. Oke. Dan sekarang kita akan ngereferensiin si sequence-nya tadi. Gue udah pernah ngebahas ini di video yang tutorial untuk trigger ya, tapi nggak apa-apa, kita ulang sedikit. Gue akan namain ini MX strobe. Compile, ini dia tipenya, kita harus rubah ke sequence object, ini dia. Compile. Selanjutnya kita variable, kita namain dia max strobe. Ini sebenarnya udah gue pernah bahas di tutorial yang untuk trigger ya, di video-video sebelumnya sudah pernah ada. Level sequence actor, ini dia level sequence actor, object reference level sequence actor, ini dia. Compile dulu. Dan mana dia? Ini dia ya. Ini dia level sequence yang kita udah bikin tadi. Select, compile, dan kalau udah baru kita get, terus baru kita play. Play sequence player. Play sequence player.
Jadi setelah ini udah di setup, jadi kita ngasih tahu nanti di Aximetry tolong ada tombol yang namanya strobe untuk ngeplay si sequence lighting yang tadi. Oke, ini boleh ditutup, boleh di save all. Seperti biasa, jangan lupa add Aximetry kamera kalian, kalau kamera. Jangan lupa juga beberapa settingan yang wajib, katanya wajib sih, katanya Aximetry kan. Enable with stencil, udah. Aximetry kameranya udah. Oke, tinggal di save all dan cook content for Windows. Kita lanjut ke Aximetry. Selanjutnya kita tarik projectnya, ambil projectnya. Oke, Unreal projectnya sudah kita setup di Aximetry ya. Ini dia stage kita yang tadi. Ini 3 lampu yang tadi dan bisa dilihat di compound Unrealnya di sini ada trigger yang namanya strobe. Kalau kita select, scroll ke bawah, di sini ada trigger. Dan kalau dipencet, nah, bisa dilihat lightingnya tertrigger ya, sequence yang tadi, dan lightingnya nyala. Ya, akhirnya artinya sudah berhasil ya. Dan sekarang tinggal gue hubungkan ya di shortcut ya trigger ini. Kalau gue sih sukanya naruh di dashboard ya, jadi muncul di sini di bawah ini. Jadi kalau gue mau scroll atas bawah tidak terganggu ya, tetap bisa gue akses. Dan tinggal di klik kanan Sign MIDI dan gue akan milih ini ya. Nah, kita coba. Oke, cukup segitu dulu dari gue. Menarik kan, hanya dengan menambahkan 3 strobe light basic aja gitu kan, settingan DMX yang sangat-sangat minim sudah bisa menambah karakter ya dan drama kepada virtual set kalian gitu, especially untuk mungkin bagian opening atau ada dance performance atau apa. Hanya dengan nge-strobe kecil itu aja udah lumayan seru lah gitu. Jangan khawatir, untuk video kali ini karena udah agak panjang, gue akan sampai sini dulu. Di video-video berikutnya gue akan ngebahas fixture lainnya, kan tadi masih ada moving head, ada pyro dan sebagainya. Itu gue akan ngebahas satu video untuk masing-masing fixture biar lebih detail dan fokus ya. So, terima kasih udah nonton. Buat teman-teman yang tertarik belajar terus tentang DMX di Unreal Engine ini, tentunya jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.